Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Ibu, kawan pajak semuanya. Selamat datang, selamat bergabung di acara podcast KPP Pratama Ponorogo yang berjudul Ngopi Sore, ngobrolin pajak, asyik dan seru bareng KPP Pratama Ponorogo. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengklik notifikasi Instagram Live dari KPP Pratama Ponorogo. Mohon untuk tetap stay ya dan tidak left karena seru sekali topik yang akan kita bahas sore ini, yaitu seputar pelaporan SPT via Cortex. Betul. Ya, perkenalkan saya Dea, penyuluh KPP Pratama Ponorogo selaku moderator dalam kesempatan sore hari ini. Tentu saja saya tidak sendiri, di tengah-tengah kita semua sudah ada narasumber kita yang sangat istimewa, yang sangat luar biasa, Mas Suprianto. Yeay. Bagus, bagus, bagus. Boleh Mas Suprianto silakan memperkenalkan diri dulu. Oke, perkenalkan nama saya Suprianto, saya asisten penyuluh pajak di KPP Pratama Sukoharjo. Gitu. Iya. Mas Suprianto, KPP Pratama Ponorogo. Sorry, KPP Pratama Ponorogo. Maaf. Dari? Soalnya kita baru Iya. pindah ya. Kalau boleh tahu sudah berapa lama nih Mas di sini? Di sini ini memasuki minggu keempat Kak Dea. Kita baru minggu keempat ya, jadi baru banget ya. betul. Maklum, jadi masih kagok-kagok. Oke. Hobinya, makanan favorit, minuman favorit? Aduh, Nggak perlu ya? Nggak perlu. Kelamaan ya nanti ya? Oke Kita deh. kan jatahnya cuma berapa ya? Berapa menit di sini? Oke. Ikan cepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Jadi kita langsung masuk aja ya Mas Santo ya ke acara inti kita, yaitu membahas terkait dengan pelaporan SPT via Cortex. Oke, jadi kawan pajak, seperti yang kita tahu bahwa sejak tanggal 1 Januari ya, Pak Dia ya, 1 Januari 2025, kita sudah menggunakan aplikasi terbaru ya, yang berbasis web, namanya Cortex. Nah, wajib pajak itu dapat melaksanakan seluruh hak dan kewajiban perpajakannya Pak Dia melalui Cortex ini. Nah, kita ingatkan kembali ya bahwa 4 kewajiban pokok bagi wajib pajak ya, ada D, H, B, L. Nah, yang pertama D, daftar. Kalau sebelumnya di empat kewajiban perpajakan itu dilaksanakan melalui aplikasi yang terpisah-pisah Kak Dia. Misalnya yang pertama tadi ya D, daftar. Itu kalau yang sebelumnya itu menggunakan IREK gitu ya. Kemudian yang kedua H, hitung. Ada yang namanya kalkulator pajak gitu kan. Terus kemudian B, bayar. Itu menggunakan e-billing, betul. Dan yang terakhir, kewajiban yang keempat itu L, lapor. Itu banyak sekali ya, ada e-filing, ada e-form, kemudian ada web faktur gitu ya. Nah, sekarang wajib pajak itu dapat melaksanakan seluruh hak dan kewajiban perpajakannya melalui satu aplikasi terbaru berbasis web yang bernama Cortex gitu Kak Dia. Nah, lalu apa yang akan kita bahas pada kesempatan TV Live kali ini? Nah, karena ini sudah memasuki bulan ke-7, pastinya kita nanti akan membahas terkait dengan proses bisnis pengelolaan SPT. Lebih spesifiknya lagi yaitu terkait pelaporan SPT melalui Cortex Kak Dia. Oke. Nah, sebelum kita membahas terkait dengan probis pelaporan SPT nih Mas, mungkin kita recall sebentar. Kita ingat-ingat kembali. Jadi jenis SPT itu ada apa aja? Baik, jadi secara garis besar SPT itu ada dua ya Kak Dia, ya. Ada SPT tahunan, kemudian yang kedua SPT masa. Nah, untuk SPT tahunan sendiri itu ada SPT tahunan PPh orang pribadi, kemudian SPT tahunan PPh badan, betul. Kalau masa? Kemudian untuk SPT masa itu ada SPT masa PPh pasal 21, kemudian SPT masa unifikasi, kemudian ada SPT masa PPN untuk yang statusnya sudah pemisahan pajak atau PKP. Kemudian ada SPT masa PPN untuk pemungut, dan masih banyak lagi seperti SPT diametral, seperti itu. Oke, kalau batas waktunya Mas, kita harus lapor SPT sebelum kapan nih? Jadi yang pertama tadi SPT tahunan dulu ya. SPT tahunan orang pribadi itu jangka waktunya 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak. Dalam hal ini adalah tanggal 31 Maret tahun berikutnya, gitu ya. Jadi jangka waktunya itu mulai 1 Januari sampai paling lambat 31 Maret tahun berikutnya, gitu. Sedangkan untuk SPT tahunan PPh badan itu jangka waktunya 4 bulan setelah berakhirnya tahun pajak. Dalam hal ini adalah 30
April tahun berikutnya. Oke. Jadi jangka waktunya antara 1 Januari sampai paling lambat 30 April. Gitu. Oke, kalau SPT masa? Baik, SPT masa, untuk SPT masa yang SPT masa PPh 21, kemudian SPT masa PPh unifikasi itu dilaporkan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Sedangkan untuk SPT masa PPN itu pelaporannya paling lambat akhir bulan berikutnya, Pak. Oke. Jadi begitu ya kawan pajak, Bapak Ibu semuanya, kita sudah mengetahui batas waktu pelaporan SPT, baik SPT tahunan maupun SPT masa. Betul. Nah, misal nih Mas, karena satu dan lain hal wajib pajak itu kelupaan melaporkan SPT-nya lebih dari batas waktu, apa tuh konsekuensinya? Konsekuensinya wajib pajak tentunya dapat dikenakan sanksi administrasi Kak Dea berupa denda ya. Nah, itu mungkin kita bahas satu persatu ya terkait denda karena untuk masing-masing jenis SPT itu jumlah dendanya berbeda-beda gitu Kak Dea. Misalnya nih untuk SPT tahunan PPh orang pribadi itu dendanya sebesar 100.000 untuk satu SPT yang tidak atau terlambat dilaporkan. Kemudian untuk SPT tahunan PPh badan itu sanksi administrasi dendanya itu 1 juta Kak Dea untuk satu SPT yang tidak atau terlambat dilaporkan. Kemudian untuk SPT masa ya, SPT masa PPh 21 dan SPT masa PPh unifikasi itu sama untuk dendanya sebesar 100.000 untuk satu masa pajak yang tidak atau terlambat dilaporkan. Sedangkan untuk SPT masa PPN itu sanksinya 500.000 Kak Dea. Lumayan ya Mas ya. Lumayan. Jadi untuk Bapak Ibu kawan pajak mohon untuk diingat-ingat jangan sampai lapor SPT-nya telat biar nggak dapet surat cinta dari KPP. Oh, gitu. Kan sayang sekali ya Mbak Dea. Betul. Jadi sayang sekali nanti daripada ada surat melayang ke alamat mending lapor SPT-nya tepat waktu. Nah kan tadi sudah disinggung ya Mas ya ada Cortex untuk pelaporan SPT. Mungkin bisa dijelaskan Mas untuk alur dari atau prosedur pelaporan SPT via Cortex ini diawali dengan apa dulu gitu? Oke, jadi untuk pelaporan SPT melalui Cortex ini ada 2 tahapan utama Kak Dia. Yang pertama terkait dengan penyiapan ya. Yang kedua penyampaian. Nah, di tahap persiapan tersebut itu kita harus menyiapkan dokumen-dokumen nanti yang digunakan untuk pelaporan SPT. Misalnya nih e-faktur itu sebagai dokumen untuk penyampaian SPT masa PPN gitu ya. Kemudian untuk e-bupot itu sebagai dokumen untuk pelaporan SPT masa PPh 21 atau PPh unifikasi. Kemudian laporan keuangan atau laporan peredaran bruto itu sebagai dokumen untuk pelaporan SPT tahunan gitu Kak Dea. Nah, dan lebih mudahnya nanti untuk penyiapan dokumen-dokumen ini seperti pembuatan bukti foto, pembuatan e-faktur, itu sudah tersedia semua menunya di Cortex. Iya, jadi nggak perlu dari aplikasi e-faktur, e-bupot, nanti dilaporkan ke e-filing itu udah nggak perlu lagi. Yang zaman dulu kan terpisah-pisah gitu ya aplikasinya. Jadi sekarang sudah terintegrasi di Cortex gitu. Jadi penting juga ya Mas ya untuk mempersiapkan dokumen sebagai dasar pembuatan bukti potong sama pembuatan e-faktur. Jadi untuk Bapak Ibu kawan pajak terutama juga instansi pemerintah ya yang banyak di Kabupaten Ponorogo ini mohon untuk tetap mengarsipkan atau juga mendokumentasikan dokumen-dokumen sebagai dasar pembuatan bukti potong atau faktur pajak. Misalnya kalau di instansi pemerintah itu mungkin dari SP2D ya Mas ya, terlihat di situ ya. Jadi itu nanti sebagai dasar untuk kita bikin bukti potong, bikin faktur untuk nanti selanjutnya dilaporkan di SPT via Cortex. Gitu. Oke, Mas Santo, kalau sudah bikin bukti potong sama faktur, selanjutnya apa nih? Ya, ini kan tadi belum dijelaskan ya terkait penerbitan bukti potongnya. Jadi nanti untuk penerbitan bukti potong, caranya misalnya untuk PPh pasal 21 gitu ya. Itu nanti data-data yang dipersiapkan tentunya adalah identitas lawan transaksinya yang pertama itu harus ada karena nanti akan diinput di Cortex gitu Kak Dia. Kemudian yang pertama status PTKP karena untuk PPh 21 itu pasti akan diminta untuk status PTKP-nya yang dimasukkan di Cortex. Kemudian yang ketiga pastinya adalah jumlah penghasilan yang dibayarkan setiap bulan. Betul, karena nanti kalau nggak ada penghasilannya ya gimana mau inputnya. Nanti sedangkan untuk pajaknya itu sudah akan muncul secara otomatis melalui Cortex gitu. Sedangkan untuk yang e-bupot unifikasi juga sama, misalnya untuk membuat bukti potong PPh pasal 22
atau PPh pasal 23 atau PPh pasal 42 itu dokumen yang diperlukan pastinya identitas lawan transaksinya. Kemudian yang kedua jenis transaksinya apa. Kemudian yang ketiga nilai transaksinya. Itu tiga hal pokok yang harus disiapkan ketika akan membuat bukti potong. Sama halnya dengan faktur. Sama, faktur itu nanti harus menyiapkan dokumen berupa identitas lawan transaksi, kemudian transaksinya apa, sama nilai transaksinya berapa, begitu. Nanti setelah itu siap, kawan pajak dapat langsung menerbitkan bukti potong ataupun faktur tersebut melalui Vortex, gitu, Kak Dia. Jadi nanti kalau yang dulu ya Kak Dia sebelumnya ya, misalnya untuk yang faktur, itu kan kita sebelumnya harus minta nomor seri dulu ya. Iya, betul di Innova. Innova, betul. Nah, untuk di Vortex ini, kawan pajak tidak perlu lagi meminta nomor seri faktur pajak. Karena nanti nomor seri faktur pajaknya itu sudah akan tergenerate secara langsung pada saat faktur pajak tersebut diupload. Termasuk dengan bukti potong. Bukti potong itu nanti nomor-nomornya itu juga akan tergenerate secara otomatis, secara sistem. Begitu, Kak. Oke, jadi kalau dari penjelasan Mas Wanto tadi sih memang lebih mudah ya Mas ya sekarang. Lebih mudah. Nggak perlu minta nomor seri, kemudian semuanya sudah terintegrasi di satu aplikasi berbasis website yang sama gitu, satu aja, jadi nggak perlu pindah-pindah dan nggak perlu menggunakan banyak aplikasi. Betul, satu lagi Kak Dia. Apa tuh? Nah, setelah kita menginput dokumen tadi, bukti potong atau faktur, nanti data-datanya itu langsung terpopulated Kak Dia ke dalam SPT. Jadi nanti kawan pajak itu tidak perlu menginput ulang lagi. Jadi kalau misalnya nih aku nih mau lapor SPT tahunan, aku punya bukti potong itu langsung muncul Mas? Langsung muncul. Keren. Tidak perlu menginput manual, nggak perlu. Oke, jadi prepopulated ya. Betul. Tidak hanya faktur pajak yang prepopulated, tapi bukti potong pun sekarang sudah prepopulated. Jadi nantinya ini juga akan memudahkan pelaporan SPT tahunan ya Mas ya? Betul. SPT tahunan juga, SPT masa juga memudahkan juga. Oke, jadi tadi setelah menyiapkan dokumen sebagai dasar pemotongan, kita bikin bukti potong dan fakturnya dulu. Setelah itu apa? Nah, tahapannya nanti kita akan buat SPT-nya. Caranya bagaimana? Nah, caranya nanti kawan pajak bisa membuka Vortex-nya dulu, nanti ke menu SPT atau surat pemberitahuan Pak Dia. Nah, nanti di situ kawan pajak bisa klik buat konsep SPT. Nah, setelah klik buat konsep SPT, nanti di situ akan tertampil Pak Dia jenis-jenis SPT yang akan wajib pajak laporkan. Nanti silakan dipilih sesuai dengan kebutuhan. Apakah akan lapor SPT masa PPN atau SPT masa PPN 21 sesuai kebutuhan wajib pajak. Maka dipilih jenis SPT-nya ya. Kemudian klik lanjut. Nanti berikutnya wajib pajak memilih periode pelaporannya. Ya, akan melaporkan misalnya SPT masa ya, SPT masa PPN 21 itu akan melaporkan masa pajak berapa? Untuk bulan apa? Betul, bulan apa? Nanti setelah dipilih, klik lanjut. Di situ nanti akan ada jenis SPT atau status SPT-nya, apakah normal atau pembetulan. Nah, normal itu untuk SPT yang baru dilaporkan pertama kali untuk satu masa pajak tersebut. Tapi ketika wajib pajak sudah pernah melaporkan SPT dalam masa pajak tersebut, maka nanti di situ pilihannya akan muncul pembetulan. Gitu. Nanti setelah dipilih jenis SPT-nya itu, apakah normal atau pembetulan, silahkan wajib pajak bisa klik lanjut. Setelah itu nanti akan ada daftar SPT di konsep SPT-nya itu Kak Dia. Nah, nanti tinggal diklik yang tanda pensilnya. Pensil untuk tanda mengedit ya. Betul, itu nanti mengedit SPT. Nah, uniknya Kak Dia, jadi ketika kita klik edit itu, nanti di situ sudah akan ada angka-angkanya Kak Dia. Angkanya itu terpopulated dari faktur ataupun bukti potong yang sudah diinput sebelumnya. Begitu. Jadi wajib pajak di situ tidak perlu lagi menginput nilainya lagi. Karena sudah otomatis masuk. Nah, ini perlu kami sampaikan juga bahwa untuk SPT masa PPN sama SPT masa PPh 21 itu di bagian induknya itu ada menu posting SPT-nya. Posting SPT. Betul. Untuk PPN dan SPT masa PPh 21. Jadi kalau misalnya pas kawan pajak klik yang tanda pensil ternyata kok angkanya tidak sesuai ya, kawan pajak bisa klik posting SPT untuk menampilkan postingnya angka ini terbaru. Mas. Postingnya ini hanya bisa sekali atau bisa berkali-kali? Bisa berkali-kali. Jadi kalau setiap misalnya dia nggak sesuai, posting lagi. Betul. Atau misalnya kawan pajak baru menginput bukti potong atau faktur yang baru, ternyata belum masuk di SPT tersebut. Diklik aja yang posting SPT untuk
data paling update-nya. Betul. Nah, nanti setelah angkanya sudah sesuai, itu kawan pajak tinggal mencentang pernyataan yang di bawah tadi ya. Centang pernyataannya, setelah itu simpan konsep SPT, baru klik bayar dan lapor. Gitu. Nanti secara defaultnya, ketika kawan pajak itu mengklik bayar dan lapor, itu akan tercreate kode billing. Kode billing sejumlah kurang bayar SPT-nya Kak Dea. Ya. Tetapi di Cortex ini unik karena ada pembayaran yang namanya deposit Kak Dea. Betul. Jadi kalau misalnya wajib pajak itu memiliki deposit dengan nilai yang sama atau lebih besar dari kurang bayar SPT-nya, maka kalau nanti wajib pajak itu mengklik bayar dan lapor, itu akan ada dua pilihan Kak Dea. Apakah akan dibayar dengan pemindah bukuan deposit atau membuat kode billing. Silahkan nanti kawan pajak pilih sesuai kebutuhan aja. Nah, kalau misalnya kawan pajak memilih pemindah bukuan lewat deposit, nanti otomatis SPT-nya akan terlaporkan. Dan saldo depositnya itu akan berkurang sesuai dengan kurang bayar SPT-nya. Ya, ini dengan catatan saldo depositnya memang mencukupi jumlah kurang bayarnya tadi ya. Setidaknya sama atau lebih besar daripada kurang bayar SPT-nya. Nah, kalau misalnya wajib pajak memilih create billing, nanti wajib pajak tinggal membayarkan kode billingnya itu. Nah, untuk yang enaknya lagi di Cortex ini, nanti setelah kode billingnya dibayarkan, SPT-nya itu sudah langsung otomatis terlapor ke dia tanpa kawan pajak itu harus menginput NPWP-nya gitu. Keren ya, berarti sekarang ada opsi untuk deposit ya Mas ya. Karena deposit ini juga merupakan hal baru ya, karena dulu di 2024 itu nggak ada. Oke, Mas Toto sebelum lanjut, mungkin kita sapa dulu juga ya teman-teman yang ada di IG. Mungkin yang ada pertanyaan boleh sambil di komen-komen, nanti akan dibalas oleh tim kita. Monggo Bapak Ibu. Kalau misalkan ada pertanyaan boleh ya. Lanjut Mas, tadi udah dijelaskan untuk pembayarannya bisa pakai deposit, bisa juga dengan create billing. Kalau ini kan berarti sama kayak DJP online dulu ya, bikin billing dari billing. Tapi ngomong-ngomong, untuk pelaporan SPT ini kan butuh tanda tangan ya Mas ya, tanda tangan dari pengurus. Nah, berarti untuk PIC-nya sendiri juga harus aktivasi Cortex ya Mas ya? Betul. Ya, jadi kita kasih reminder lagi untuk kawan pajak semuanya bahwa untuk pelaporan SPT ini dilakukan melalui akun PIC-nya terlebih dahulu. Betul. Jadi PIC nanti silahkan login dulu ke akun Cortex, baru nanti mengimpersonate ke akun badan dan melanjutkan pelaporan SPT-nya. Untuk pembuatan faktur, pembuatan bukti potong juga dari akun PIC-nya dulu. Betul, ya. Dari akun PIC-nya dulu. Iya. Baik untuk WP badan ataupun instansi pemerintah. Iya. Oke. Terkait dengan deposit tadi Mas, mungkin ada satu hal yang penting untuk kita ingat bersama bahwa pembayaran deposit itu bukan akhir dari segalanya, atau pembayaran deposit itu bukan selesai kewajiban perpajakan kita, karena masih ada satu tahapan lagi, yaitu pelaporan SPT. Jadi ketika ada kurang bayar nih rekan-rekan pajak semuanya atau kawan pajak atau mungkin Bapak Ibu juga di instansi pemerintah sudah melakukan pembayaran melalui deposit, ini masih ada satu tahapan lagi ya, yaitu pelaporan SPT. Sebagaimana tadi yang sudah Mas Anto jelaskan untuk tahap-tahapnya. Jadi dilaporkan dulu di Cortex, bisa dari EBUPOT kalau terkait PPH, dan bisa dari menu PPN untuk instansi pemerintah yang bertransaksi dengan PKP. Betul, jadi wajib pajak ini dapat menyetorkan sejumlah uang untuk deposit pajak. Ya, betul. Namun pembayaran deposit pajak ini belum terikat ke satu jenis pajak apapun. Nah, nanti apakah deposit itu akan masuk ke jenis pajak yang mana? Apakah PP 21 atau PPN atau jenis pajak apapun yang sesuai dikehendaki WP, itu harus melalui pelaporan gitu. Jadi harus lapor SPT dulu, baru deposit tersebut itu akan terpindah bukukan dari akun deposit ke jenis pajak yang diinginkan. Jadi memang harus ada tahapan pelaporan dulu. Betul. Jadi deposit aja itu tidak cukup. Memang ya deposit itu bisa menghindarkan dari pengenaan sanksi atas pembayaran pajak, tetapi tidak dengan pelaporannya. Kalau wajib pajak itu sudah menyetorkan deposit untuk pembayaran, misalnya
dia ada tagihan pajak PPh 21, tapi kan belum lapor, makanya dia kan menyetorkan PPh 2, menyetorkan deposit dulu nih. Nah, nanti untuk penyetoran pajak ini memang tidak terlambat, tetapi ketika wajib pajak tidak lapor Melaporkan SPT SPT. atau lapornya terlambat melebihi jangka waktu, tetap akan dikenakan denda atas pelaporan SPT-nya. Keterlambatan pelaporan. Iya. Jadi kawan pajak semuanya, deposit bukan Bukan akhir. akhir dari segalanya karena kita tetap masih harus melaporkan SPT masa dan SPT tahunan ya nanti ya di akhir tahun. Oke Mas Santo udah jelas banget nih. Tapi Mas dengar-dengar ada juga nih yang ketika kita membayarkan itu dianggap kita juga sudah lapor SPT-nya. Ya, nah tadi kan kalau yang deposit itu kan pembayaran pajak yang terkait dengan pelaporan ya, ya. Jadi memang harus buat SPT dulu agar pembayaran pajaknya tersebut bisa diakui sebagai pembayaran pajak, misalnya PPh 21 atau PPN seperti itu. Namun ada pembayaran-pembayaran pajak tertentu yang atas pembayarannya itu dianggap sebagai pelaporan. Jadi tidak harus dengan membuat SPT dulu. Apa aja tuh Mas pajak-pajaknya? Membuat kode billing secara mandiri. Contohnya untuk angsuran PPh pasal 25 orang pribadi, angsuran PPh 25 badan, kemudian PPh final UMKM Kak Dea, ada PPh final pengalian tanah bangunan, ada biaya materai, dan masih banyak lagi, termasuk PPh tanggung renteng. Berarti semua pembayaran itu kalau sudah disetorkan ke kas negara dengan kode billing yang sesuai, tidak ada kewajiban pelaporan ya? Tidak ada, karena sudah dianggap sebagai pelaporan ketika sudah dibayarkan. Gitu Kak Dea. Oke, jadi memang ada macam-macam ya Mas ya, ada yang perlu untuk dilanjutkan pelaporan, ada juga yang sudah dianggap sebagai pelaporan. Intinya kalau memang kode billing tersebut muncul di layanan mandiri kode billing, berarti pembayaran itu adalah pembayaran yang dianggap sebagai pelaporan. Kalau tidak muncul, berarti memang harus lapor SPT dulu. Bisa didahului dengan pembuatan bukti potong, faktur, dan pembayarannya bisa pakai deposit tadi ya yang sudah dijelaskan. Oke, aduh seru banget nih. Ini masih seputar SPT masa ya Mas ya. Kalau SPT tahunan gimana Mas tuh? Untuk SPT tahunan tunggu dulu ya kawan pajak. Saksikan terus IG Live KPP Ponorogo, pantengin terus ya, jangan sampai lewatkan. Karena nanti biar nggak ketinggalan ada ya kalau misalnya kita live lagi. Karena pasti nanti di sesi berikutnya kita akan membahas materi-materi yang tentunya sangat seru. Jadi sekedar informasi mungkin ya Mas ya bahwa ngopi sore kali ini adalah merupakan episode pertama alias episode perdana yang nanti insya Allah akan rutin kami laksanakan. Jadi untuk kawan pajak semuanya jangan lupa untuk tetap follow Instagram dari KPP Pratama Ponorogo agar tidak ketinggalan informasi-informasi seputar perpajakan maupun update-update informasi perpajakan lainnya. Gitu. Untuk YouTube nih sekalian kita mungkin informasikan kepada kawan pajak semuanya bahwa KPP Pratama Ponorogo punya YouTube juga. Jadi kalau ada waktu mohon kesediaannya juga untuk berkunjung ke YouTube KPP Pratama Ponorogo. Boleh nanti untuk di-subscribe juga ya kawan pajak semuanya ya. Baik. Ada pertanyaan nggak Kak? Pesan sponsor. Oke, kita intip dulu di sini. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung, yang sudah kasih komentar. Usul materi, oh boleh nih. Apa? Dari Mas Febri Dedi. Usul materi. Untuk usul materi yang akan kita bahas pada podcast, boleh ya? Kawan pajak silahkan untuk DM akun KPP Pratama Ponorogo, nanti bisa kita pertimbangkan untuk jadi bahasan selanjutnya. Untuk kawan pajak yang lain, terima kasih sudah bergabung. Oke. Ada pertanyaan nggak Kak D? Oh iya, jadi untuk kawan pajak semuanya yang mungkin punya pertanyaan, kami juga ada layanan WhatsApp konsultasi.
Jadi nanti kalau ada pertanyaan berhalangan hadir misalnya ke KPP, boleh untuk WA ke nomor WhatsApp KPP Pratama Ponorogo, nomornya 081 133 140 002. Mas Anto, silahkan Ya, diulangi. diulangi lagi ya. Jadi kalau kawan pajak yang ingin berkonsultasi terkait dengan kewajiban perpajakannya dan tidak sempat hadir datang ke KPP Ponorogo, itu bisa melalui WA konsultasi di nomor, silahkan dicatat ya, 0811 3314 002. Gitu. Boleh nanti ya teman-teman kawan pajak apabila punya pertanyaan boleh disampaikan ke WhatsApp konsultasi tersebut. Oke, mungkin cukup ya Mas Santo ya. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasi kawan pajak semuanya yang sudah bergabung dari awal atau mungkin juga join di tengah-tengah sampai akhir. Terima kasih teman-teman. Jangan pernah bosen untuk tetap join di live podcast Ngopi Sore, ngobrolin pajak asyik dan seru bareng KPP Pratama Ponorogo. Buat Mas Santo, terima kasih sudah hadir di tengah-tengah kita berbagi ilmu dan pengalamannya. Untuk penutup, boleh saya pantun? Boleh. Tolong bilang cakep ya. Ponorogo, kota yang nyaman. Cakep. Reok, kesenian yang indah. Artinya. Lapor pajak lebih nyaman. Dengan Kortek, cepat dan mudah. Oke, terima kasih kawan pajak semuanya. Sampai jumpa di live Ngopi Sore berikutnya. Bye-bye. Udah dong ya, cepet ya.